dia adalah ibu para Indo. Tidak ada para Indo kecuali Indo yang beruntung seperti Pak Edi itu sangat beruntung karena yang ibunya yang Belanda, bapaknya ya Bumi Putra ya, itu sangat beruntung. Tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan adalah hasil dari pertemuan antara lelaki Belanda dan ibu-ibu Bumi Putra ini yang akan saya lihat pada sore hari ini. Silakan Mas. Nah, ini Indo yang beruntung tentu saja. Ayahnya cukup bertanggung jawab, rumahnya bagus, pakaian ibunya bagus, dan ibunya tampak ceria. Itu. Baik, mudah-mudahan Indo-Indo yang ada di Magelang ini Indo yang seperti ini. Tapi ternyata dari buku tidak, dari buku Mas Teddy tidak. Lebih banyak Indo-Indo berasal dari keluarga tangsi, seperti di Purworejo. Purworejo adalah saudara kembar Magelang dalam urusan tangsi saya rasa. Karena tangsi 412 itu sudah ada pada zaman Perang Jawa. Dan mereka berjasa besar. Bagi siapa? Kami berjasa besar bagi siapa? Bagi pemerintah Belanda. Karena berhasil menghalau Pangeran Diponegoro dari area Bagelen dan sekitarnya kemudian sampai di Remo Kamal. Dan dibujuk untuk turun di bawah Magelang. Jadi peran tangsi ini begitu besar. Ada yang kemudian secara sinis mengatakan Purworejo hadiah Perang Jawa dari pemerintah Belanda kepada Bupati Purworejo yang pertama. Oke, baik. Di mata sebagian besar orang Eropa, citra istri yang tidak sah sangat negatif. Karena mereka yang masih memeluk agama berpikir bahwa perkawinan seperti itu tentu saja sangat memalukan. Mereka sering dijuluki sebagai perempuan-perempuan hitam, zwarte vrouwen. Jadi kita disebut perempuan-perempuan berkulit hitam. Kita pun disebut berkulit hitam. Bukan kulit sawo matang. Sawo matang itu kan kita yang agak kuning-kuning. Tapi mereka menyebutnya sebagai zwarte vrouwen dan zwarte mannen. Ini bisa dilihat dalam sebuah novel pada awal abad 20 yang ditulis oleh Nicolina Maria Slot berjudul Surapati. Jadi bagaimana selalu kalau marah-marah menyebut orang-orang Bumi Putra, terutama Surapati, mereka menyebutnya sebagai zwarte mensen, orang-orang berkulit hitam. Yang berkelakuan seperti hewan dan sangat bergairah melakukan hubungan seksual itu stigma ya, stigma. Di samping itu mereka dianggap bodoh, tidak bisa dipercaya dan sangat berbahaya karena dapat melakukan pembunuhan. Jadi ada perasaan takut terus-menerus dan ini direproduksi dalam banyak karya sastra pada masa Hindia Belanda. Terus sama halnya dengan para ibu mereka, anak-anak yang dilahirkan dari rahim mereka juga memperoleh citra yang tidak positif. Pada umumnya orang Eropa beranggapan bahwa percampuran ras hanya akan melahirkan generasi yang tidak berkualitas. Maaf ya, kalau ada yang Indo ya. Karena membawa pertemuan karakter terburuk dari kedua orang tuanya. Katanya begitu. Secara antropologis, dan ini diperkuat oleh teori antropologi Linnaeus yang sangat diikuti di negeri Belanda tentang ras itu, ya, pembagian ras. Khusus untuk anak-anak perempuan ditengarai bahwa mereka hanya sibuk mengejar kesenangan dan menghambur-hamburkan uang. Sebagaimana ibunya, para perempuan ini juga dianggap memiliki tabiat malas bahkan untuk mendidik anaknya sendiri. Ini saksinya di dalam novel cukup banyak ya, dituliskan seperti itu. Kemudian para ibu para Indo ini juga disebut sebagai
monji atau monce, si mulut kecil, karena sebagian dari mereka bertahan dalam kehidupan keras tangsi-tangsi militer dengan kemampuannya bertengkar. Jadi kalau di tangsi-tangsi militer itu biasanya di sekitarnya itu ada asrama khusus untuk para perempuan kita ini. Mereka sangat ketat diatur kapan boleh bertemu dengan gacoannya yang ada di dalam tangsi itu. Setelah itu dipisahkan. Ketika para anggota kenil ini kebanyakan pulang, ini sangat bergantung pada gacuannya tadi, apakah dibawa atau ditinggal, dan lebih banyak yang ditinggal. Seperti yang ditulis oleh Mas Teddy, diserahkan ke panti asuhan kebanyakan. Jadi banyak para Indo ini yang diserahkan ke panti asuhan di Magelang ya. Dengan sebutan ini, oh ya, ada lagi sebutan yang lain. Netral atau tidak? Saya kok mengatakan netral ya? Jika dibandingkan dengan julukan ini adalah senar, senur, senar atau dawai yang dapat dibunyikan atau dipetik oleh banyak orang Eropa. Dengan sebutan ini Nyai dianggap sebagai pelacur atau perempuan panggilan. Julukan lain yang tidak kalah merendahkan adalah mebel atau inventaris stuk. Jadi benda-benda inventaris, barang inventaris. Dalam transaksi lelang yang dilakukan oleh orang-orang Eropa yang akan pindah atau pulang ke tanah air mereka, para perempuan ini sering turut dilelang sebagai bagian dari inventaris mereka. Lanjut Mas. Di hadapan hukum, seorang nyai juga mempunyai kedudukan yang sangat lemah. Ia tidak memiliki hak apapun dalam hubungannya dengan lelaki Eropa yang tinggal bersamanya. Jika tiba saatnya karena suatu keadaan mengharuskannya pergi, dia akan pergi dalam keadaan yang sama dengan ketika ia datang, yaitu dengan tangan hampa. Datang dengan tangan hampa, pulang meskipun punya anak yang tidak boleh membawa anak. Ini digambarkan cukup bagus dalam sebuah cerpen oleh Eksaka Banu, saya rasa ya. Semua untuk Hindia bisa dibaca, saya rasa di situ ada penggambaran hal seperti ini. Jadi bagaimana seorang nyai dengan sangat jujur, biasanya tidak jujur stigmanya atau stereotipenya, tapi sangat jujur. Dia tidak membawa apapun kecuali benar-benar dirinya sendiri. Tidak seperti nyai yang lain yang diceritakan dalam novel-novel Hindia Belanda. Baik, berdasarkan pasal 40 dan 354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1848, ia tidak berhak atas anak-anak yang lahir dari rahimnya. Undang-undang itu juga menetapkan bahwa seorang nyai tidak dapat menuntut perwalian atas anak-anaknya jika partner kulit putihnya meninggal. Berikutnya, lebih bagus sekarang ya, kalau sekarang samenwunden antara orang-orang laki perempuan di Belanda akan dicatatkan di notaris gitu. Kemudian anak yang lahir dari situ akan mendapatkan hak waris. Jadi sudah seperti dalam tanda kutip perkawinan yang sah. Tapi kalau tidak dicatatkan di notaris, tidak ada hak waris untuk anak-anak. Maka harus pinter-pinter nanti kalau memilih partner orang Eropa ya. Dalam kedudukannya yang rentan seperti itu, seorang nyai tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika yang mendapatkan perlakuan yang tidak semena-mena dari partner lelaki Eropanya. Menurut Basvet oleh Pak Subagio Sastrowardoyo dianggap sebagai penulis yang tidak berkualitas karena memang gaya bahasanya sarkas, sangat terus terang, sangat kritis. Tapi bagi saya itu merupakan sebuah dokumen yang sangat menarik. Dia tidak disukai oleh para penulis Belanda karena mengkritik habis-habisan gaya orang Belanda di sini, baik Totok maupun Indo. Ya, sangat keras mengkritik gaya hidup orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Lelaki Eropa sangat mendewakan hak-hak istimewanya sebagai bangsa berkulit putih, kekuasaan, uang, dan kedudukan. Kebanyakan dari mereka lantas berlaku kasar dan tidak beradab terhadap penduduk bumi putra. Mereka memperlakukan perempuan sebagai objek seksual semata dan hasrat libidinal mereka nyaris tak berbeda dengan binatang. Ini kata Basvet. Berikutnya, meskipun kritik
bersifat pribadi tak dapat disembunyikan bahwa banyak laki-laki Eropa yang memperlakukan istri tidak sah mereka. Saya tidak menyebutnya dengan gundik, Mas, ya. Istri tidak sah saja. Saya nggak tega mengatakan bahwa dia itu gundik itu. Mereka tidak dengan hormat. Perlakuan buruk mereka menjadi pemberitaan hangat koran-koran yang ada pada masa itu. Bahkan dalam beberapa harian Indis muncul cerita-cerita pendek, ya, The Lokomotif misalnya. Itu kan ada feuilleton yang bersambung. Ada cerita-cerita mengenai seperti itu. Pemuatan cerpen-cerpen itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang memprihatinkan, tetapi dipandang sebagai hal yang biasa dan menghibur, seakan-akan hal seperti itu merupakan realitas yang terjadi dalam masyarakat dan tidak merupakan kejahatan. Jadi saya kira orang yang sangat berjasa mengangkat kembali martabat seorang nyanyi adalah Rechibai. Dia menulis sebuah buku yang cukup bagus mengenai nyanyi, karena beliau juga keturunan seorang nyanyi dan terus berjuang dengan tulisan-tulisannya di negeri Belanda untuk sedikit mengangkat martabat nyanyi. Bahkan salah seorang peneliti menyebutnya sebagai Nyai adalah Moeder van alle volken, ibu dari semua bangsa. Ya, meskipun itu tidak mengubah citra buruknya, tapi ada satu penghargaan seperti itu. Oke, berikutnya Fed lagi menuliskan kesannya ketika berpelancong. Sebenarnya tulisannya ditulis pada tahun 1900. Saya hanya menggunakan edisi tahun 1977 ya. Kesannya ketika dia melakukan pelancongan dari Sabang kemudian sampai Makassar dengan naik kapal. Dia mengatakan Hindia Belanda adalah inkarnasi penderitaan. Orang baik akan berubah menjadi buruk. Segala yang bersinar akan segera pudar. Yang segar akan segera membusuk. Di Hindia Belanda, tubuh dan jiwa orang Eropa akan mengalami kemunduran karena proses pembusukan yang tidak disadari dan tersembunyi seperti kanker stadium dini. Berikutnya, alam tropis dianggap sebagai faktor penting penyebab kemunduran kualitas orang-orang Belanda, baik penyinggah, orang-orang yang tinggal, yang orang-orang yang tinggal permanen di sini maupun para pemukim. Saya terbalik. Penyinggah, trekker adalah orang-orang yang sementara tinggal di sini maupun pemukim, blijver ya, di Hindia Belanda. Dari segi fisik mereka, para lelaki mudah dikenali karena memiliki tubuh tambun dan aneh, gemuk biasanya karena hidupnya makmur. Wajahnya menunjukkan ketidaksopanan, agak-agak mesum menurut Basret itu. Kebanyakan dari mereka adalah para pecandu alkohol dan sering bertindak kasar serta tidak senonoh terhadap perempuan. Berikutnya, sementara itu para nona, ini saya kira pandangan hidup yang kalau menurut Zikrina yang sudah belajar banyak mengenai feminisme, ini pandangan patriarki ya. Para nona Hindia Belanda yang memiliki 1/4, 1/3, setengah darah bumi putra juga menunjukkan karakter yang tidak jauh berbeda. Mereka adalah para perayu ulung yang dapat dengan mudah menjerumuskan para lelaki pendatang baru khususnya, menghancurkan karakter mereka yang mulia, Eropa yang mulia ya, dan membelokkan psikologi orang Eropa ke arah yang menyesatkan. Karena itu perkawinan campur merupakan tindakan yang fatal karena akan membawa pasangan Eropa mereka ke dalam malapetaka dan kehancuran. Silakan berikutnya. Perkawinan campur dituding sebagai sumber kesengsaraan. Karena itu perhatian beberapa pihak mulai berpaling kepada kemurnian darah, whole blood. Kata whole blood mulai muncul dalam iklan-iklan untuk perekrutan staf dan personal domestik. Muncul sinisme bahwa elite pegawai pemerintahan Hindia Belanda telah menjadi korps kulit berwarna, kleurkorps. Sudah menjadi korps kulit berwarna karena tadi seperti dalam penelitian Teddy di Magelang sudah
masuk orang-orang ini di dalam struktur pemerintahan Gemeente Magelang pada waktu itu. Dengan demikian, pada awal abad ke-20, wacana kolonial menampakkan kecenderungan kuat terhadap segregasi rasial, sangat rasistis saya rasa ya. Baik, berikutnya, nah tentang nama Indo, ada yang cukup menarik saya. Pada abad ke-19 digunakan sebutan Indo, Half-Blood, Kleurling, Blauwe, Klipsteen, Liplap, Leper, Lepertje, Shinyo, Nyo, Nona, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai Peco. Ada bahasa Peco. Ya, bahasa Peco pernah diteliti oleh Profesor Jan de Vries misalnya. Ini adalah bahasa-bahasa tangsi, bahasa-bahasa Kreol yang tumbuh di tangsi-tangsi militer. Di Magelang, di Ambarawa, di tempat-tempat lain yang banyak asrama-asrama militer itu muncul bahasa Peco. Kemudian kadang juga disebut sebagai Serani dari Nazarir, sebutan yang merendahkan untuk orang-orang Kristen, Mestis, Kreol, Eurasiat dan Eurasier. Ini dari Pak Kees Groeneboer yang mendaftar cukup menarik sekian sebutan untuk Indo dengan berbagai peringkatnya ya. Berikutnya, nah sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Mas Teddy tadi, Indo tidak sepenuhnya dikehendaki oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini ekses saja sejak masa VOC saya kira ya. Jadi pada dasarnya tidak dikehendaki kehadirannya. Oleh karena itu dia merupakan sosok yang liminal, di sana tidak, di sini juga tidak. Sekarang di Belanda kan juga masih ada kelompok Indis yang cukup besar jumlahnya, dan beberapa orang juga menjadi orang yang kemudian secara perlahan-lahan memurnikan darahnya dengan cara bagaimana? Dengan pernikahan. Yang setengah kawin dengan satu itu menjadi menjadi 3/4, kemudian kawin lagi anak keturunannya menjadi satu dan akhirnya akan menjadi full blood. Jadi dengan sistem seperti itu mereka kembali menjadi Belanda setelah sekarang sudah 3 generasi ya. Mereka pulang sebagai generasi pertama pada setelah masa bersiap atau sebelumnya pada masa repatriasi itu. Kemudian mereka menerima keadaan itu seperti fenomena Tantelin, mungkin Anda semua tahu lagu Geef My Maar Nasi Goreng, bagaimana rindunya seorang Indo dari Surabaya pada masakan-masakan Indonesia, sate babi, lontong, petis, onde-onde, semuanya sangat luar biasa bagi dia gitu. Karena yang di sana hanya ada erten soup, kentang yang sama sekali tidak miroso di lidahnya. Jadi Indo mempunyai kerinduan seperti itu sampai hari ini. Mereka punya komunitas, tapi agak nanggung dengan komunitasnya. Hanya sekarang sikap orang sudah berbeda pasti. Tapi pada awal-awal tahun 50-an, 60-an sangat berat hidup mereka. Saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Teddy. Jadi mereka sosok liminal betul, tidak di sini, tidak di sana. Di sini sudah dikejar-kejar pada masa bersiapnya, karena Indo pasti dianggap sebagai pro nasionalis kira-kira begitu. Padahal enggak juga. Banyak yang menangis kalau dalam novel-novel. Misalnya buku Laat Vergeten misalnya, sebuah novel yang ditulis oleh Paula Gomez. Itu dia menangis betul ketika kembali ke sini, kemudian berwisata dari Medan sampai ke Jawa juga ya. Dia menangis mengapa? Karena ternyata sudah berubah, ini sudah Indonesia, padahal dulu adalah Hindia Belanda, tempat dia dilahirkan. Tapi dia pelan-pelan mencoba untuk bernegosiasi supaya bisa menerima keadaan itu. Itu ya. Oke, tapi yang penting Indo adalah penyumbang hibriditas budaya. Ya, ini saya kira penting ya. Di Magelang saya nggak tahu persis di mana ada toko roti, spekuk yang enak, atau on bekuk yang enak, on baiten cook yang enak. Kemudian mana lagi? Sop seneret itu, kata Ki Ageng Mendut ada sop seneret enak di Magelang. Ini adalah buah pertemuan antara budaya Indis
dengan budaya lokal ya. Juga arsitektur ini adalah arsitektur Indis kan gitu. Di Purworejo masih cukup banyak rumah-rumah seperti ini. Kami dulu juga pernah tinggal di rumah seperti ini beberapa tahun. Beberapa tahun, jadi betul-betul bisa menghayati rumah yang ada durluk sampai belakang situ. Kadang-kadang kalau malam juga agak ngeri-ngeri karena semua WC ada di belakangnya. Jadi kami harus berjalan kira-kira puluhan meter dari kamar tidur sampai ke belakang.